Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi jalasna fi hadzal makan tanzilur rahmat wa nafahatul ilahiyat wa hasalana al barakat bi zazilil amtiyat min rabbil ghafur ar-rahman ar-rahim al-wadud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina wa Allahumma sallaita wa barik wa karrim ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagimu ya Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah segala perbuatan-perbuatan kebaikan bagi kami. Dengan nikmat-Mu kami mengerjakan ketaatan. Dengan nikmat-Mu itulah sebagai sarana kami mendekatkan diri kepadamu sehingga Kau dudukkan kami pada majlis ini, pada malam hari ini. Kau gerakkan lisan kami, Kau mudahkan segala urusan kami ya Allah. Dengan perantara nikmat yang Kau berikan bagi kami mohon agar Kau panjangkan nikmat tersebut dari Zat-Mu yang Maha Pemberi, yang Maha Pengasih, yang Maha Besar, yang Maha Agung, yang Maha Mengabulkan, yang Maha Mengampunkan, yang Maha Memberikan, yang Maha Kaya, yang Maha segalanya. Kau memiliki segala sifat kemuliaan atas Zat-Mu ya Allah. La usni kama asnaita ala nafsik. Tak akan mampu kami memujimu seperti pujianmu terhadap Zat-Mu sendiri ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Quwwatil Matin, ya Hayyu ya Qayyum. Dan kami berlindung birahmatika astaghis, dari rahmat-Mu kami berlindung akan azab-Mu. Dari sifat kedermawanan-Mu kami berlindung daripada kesulitan kami menentukan diri dan menetapkan takdir bagi diri kami, kelapangan hati dan jiwa kami. Ketika kesulitan-kesulitan menghimpit kami, lapangkan ya Rabb. Karena Kau yang mampu melapangkan siapapun yang Engkau lapangkan, dan Kau yang mampu menetapkan hati dan jiwa manusia, maka tetapkan hati kami, luruskan jalan kami, kokohkan pijakan langkah kaki kami agar selalu senantiasa menuju dan mengarah ke haribaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Serta salawat serta salam, kemuliaan, keberkahan senantiasa bagi kekasih-Mu dan kekasih kami semua, Sayyidina Muhammad bin Abdullah dan keluarga Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Tak lupa pula kami sampaikan dan haturkan bagi keluarga Sayyidina Ibrahim alaihi salam dan bagi keluarga Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan dengan kita membacakan selawat yang kita ucapkan, kembalinya adalah doa bagi diri kita. Padahal pada hakikatnya sering kita katakan, tidak ada kita mengucapin selawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma, jangan pakai ya, jangan pakai ya, jangan pakai ya. Banyak orang nulis selawat pakai ya. Mu'annas, batal. Tulisan selawat tuh nggak pakai ya. Allahumma sholli, banyak loh. Beda nggak? Allahumma sholli pakai ya nggak kalian? Sholinya, pakai ya batal. Sholi sholat amalam aja, jangan ditambahin ya. Ya-nya mu'annas. Bukan yang ini tadi ya. Enggak paham nggak? Paham nggak maksudnya? Coba tulis ini Allah. Coba dibanyakan tuh, banyakan pakai sholli, pakai ya. Cari buku-buku semua pakai ya. Allahumma sholli. Ya, pakai ya kan? Ada. Pakai nggak? Hah? Hah? Iya. Allahumma sholli. Hah? Apa? Iya. Oh, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salim juga bisa di belakang. Sallallahu kan. Enggak pakai ya banyak. Rata-rata orang banyak kan pakai ya. Karena ini berpengaruh karena kita sholat baca selawat. Kalau kita sholat baca selawat salah, salah.
nyambungin dia terus. Tapi nyambungin langsung ya. Bisa kok. Oke, kok putus dulu deh. Biar kalian tahu. Jangan buat apa. Anak kita baru aja. Baca aneh. Ya, jadi nggak boleh salawat tuh Allahumma sholli. Biasa kita nulis jangan ada ya sholli itu berarti banyak Allahumma sholli. Nah ini yang benar. Gedein, maaf gedein. Mana gedein. Ya. Nah. Begini yang betul. Kalian biasa nulis pakai ya kagak? Ini tulisan yang betul ya. Tapi yang sering lihat bagaimana? Apa seperti ini? Apa pakai ya gitu nulis? Kalau pakai ya muannats. Kalau bagi mereka yang belajar bahkan batal sholatnya. Kalau orang awam udah taruh deh mafu. Jahil karena ini ilmu lugah ya. Bahaya, bayangkan sedikit aja salah berbahaya. Ya, yang betul itu. Nah, jadi selawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa Quran. Ini selawatnya Imam Ali, doanya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Bukan ini, bukan yang disebutkan kalian, bukan Imam Ali, Allah. Imam Ali Zainal Abidin. Ya, anaknya Sayyidina Husain, cucu dari Fatimah Zahra, cucu Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya mau pakai Sayyidina atau tidak, tapi shollinya seperti ini. Ya, nggak pakai ya-nya karena muannats. Jadi kalau di sholat kita baca pakai ya-nya ini nggak boleh. Baca Allahumma sholli. Allah beda sama sallallahu. Ya, jadi hati-hati. Karena sedikit saja salah. Kalau yang kemarin lewat gimana Bil? Udah lewat. Mabot kata orang Arab. Mabot yang udah terlewat mau ngapain? Banyak orang sekarang meratapi hidupnya, mikirin hidupnya sesuatu yang lewat sama yang akan datang. Sehingga dia lupa memanfaatkan dengan baik apa yang terjadi hari ini. Banyak manusia begitu. Manusia itu apa? Cenderung apa? Mikirkan yang udah lewat nyesel, terus dosa ya. Justru dosa gitu, nyeselin perbuatan salah tapi kita nggak berbuat apa-apa dengan dosa. Karena kita nggak bersyukur siapa yang nolong kita. Kita nggak bersyukur kalau kita saat ini udah baik. Kita nggak bersyukur bahwa Allah udah menyelamatkan kita, memberikan kita taufik dengan rasa taubat nasuh. Kita nggak bersyukur berarti. Ya, kalau emang sedikit nggak masalah. Tapi kita selalu mengingat, ya kan, kesalahan-kesalahan gitu. Sama kayak orang naik mobil kalau ngeliat kaca spion terus nabrak nggak? Lihatinnya kaca spion terus nabrak itu. Sama begitu orang hidup. Ya, kalau kita ngeliat depan ke belakang terus, walaupun mengingat dosa diperlukan sekali, bukan sama seperti ketika mengendarai mobil, melihat spion diperlukan sekali-kali. Ketika ingin mau nyalip ke kiri atau kanan, ya kan, ketika ingin mengambil keputusan, lihat dulu kemarin salah nggak nih ngambil keputusan seperti ini. Perlu tuh lihat spion dulu. Ya, tapi kalau enggak, ya udah jangan terus. Kenapa? Karena sama seperti kayak orang ditolongin, dia nyemplung dalam sumur, dia udah dikasih tali, dia udah naik ke atas. Ketika naik sampai atas sudah selamat. Itu orang ceritanya bukan bagaimana dia selamat dan berterima kasih sama yang menyelamatkan, malah dia sibuk bahas tadi saya kepleset, gara-gara saya kepleset saya di dalam sumur, terus kejadian di dalam sumur dia ceritain. Kira-kira yang nolongin kesel nggak? Kayak nggak merasa dihargain apa yang udah dikasih dengan nama itu orang. Mestinya bersyukur gitu ya. Mestinya bersyukur udah diselamatin. Udah bagus di atas, ngapain lu ceritain lagi? Ceritain cuman itu lagi. Nggak malah bersyukur kita sama Allah. Banyakan kita seperti itu. Banyakan kita seperti itu. Makanya kemarin kan kita harus ingat. Ya, kalau kemarin kalau mau malas ngerjakan taat, kita ikat dengan rasa roja. Nah itu. Kenapa kita harapkan pahala dari Allah? Kenapa penting? Balasan ganjaran dari Allah. Balasan ganjaran itu kita dapatkan di dunia. Sebelum nanti di akhirat. Tapi bukti orang Islam kiri-kiri. Nabi Muhammad kenapa miskin? Nabinya mau seperti itu, bukan dia. Karena semakin tinggi derajat seorang, semakin banyak kesulitan dan ujian yang mereka alami di dunia akan semakin tinggi derajatnya kelak di akhirat. Jadi kehidupan dunia bukan kita nggak ambil peran.
Justru kita ngambil peran kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai tinggi nanti kelak di akhir. Bukan kita diam aja di dunia, bukan kita cuma sekedar bersenang-senang, ataupun coba zuhudan tadi. Coba zuhudan gimana maksudnya? Iya ada, maksudnya apa? Ya? Terpaksa dirinya menzuhudkan diri. Percuma juga. Kata satu orang sufi berkata, inti pakai libas susu, pakai baju yang kasar, tapi hati inti muak. Imam Habib Hasan As-Sazali, Ali bin Abdullah. Namanya Ali bin Abdullah. Imam Habib Hasan As-Sazali namanya Ali bin Abdullah. Kata dia, nukila an Habib Abdul Qadir bin Ahmad Belbugi. Siapa yang hafal namaku selamatkan dari azab kubur. Ali bin Abdullah. Tuh kita kasih bocoran. Ali bin Abdullah. Dia berkata ketika melihat sufi-sufi sebanyaknya, dia ashabut thariqah dan thariqah As-Sazali dipakai sama thariqah Ba'alawi. Cuman kata Imam Habib Ahmad bin Hasan di dalam kitabnya, thariqah kita orang zahirnya seperti thariqahnya Imam Ghazali yang digambarkan melalui kitabnya Ihya Ulumuddin. Itu zahirnya, zahir thariqah Ba'alawi. Ya, Alawiyin, thariqah Alawiyin. Nggak tahu kalau bagi yang orang yang ngaku ini ya, karena nggak perlu dipamerkan juga, karena kata Imam Haddad thariqah Alawiyin nggak perlu pamer, karena putri raja siapa yang datang lamar, nggak perlu soab. Ya, makanya thariqah Alawiyin jarang yang soab. Paling Habib Soleh Tanggul, soab bener, banyak aromatnya. Yang lain jarang nunjukin. Kenapa? Karena malu, mereka mengeluarkan keistimewaan itu sama mereka menjaga itu sama seperti perempuan yang menjaga dirinya dari apa? Saat datang bulan, saat menstruasi, sama seperti perempuan menjaga ketika keluar darah haid. Takut kelihatan sama orang, malu. Sama para ahli sir menjaga hal tersebut. Jadi thariqah Alawiyin itu zahirnya Ghazali, al-batinu Sazali. Batinnya adalah thariqah Sazaliyah. Kenapa? Thariqah Sazaliyah itu lebih mengedepankan harapan-harapan kepada Allah. Sedangkan Imam Sazali lebih menekankan kepada rasa takut. Sebenarnya bukan mengedepankan rasa takut, tapi dalam keadaan hal ihwal yang mana kita harus mengerti. Maksudnya gimana? Demikian ya. Dalam keadaan seperti apa kita berbicara? Dalam keadaan seperti apa diri kita kan kita yang tahu. Kita harus menempatkan kira-kira saya perlu pengharapan apa perlu rasa takut buat diri kita. Kok kita mungkin terlena dari taat menuju keterlenaan, rasa takut yang diperlukan. Tapi kalau memang orang yang dari awal lembur di lembah hitam, baru pengen bertobat tapi kayaknya udah deh dosanya udah terlalu banyak. Nah itu perlu dikasih harapan. Ya, karena di ayat Quran ada la taqnatu min rahmatillah. Itu pun kita nggak boleh merasa aman. Ya, hadisnya jelas. Man kana ya'malu bi amalin ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainal jannah ila zira fayasbiqu fa amalin bi ahlin nar fayadkhuluha. Siapa orang yang antara dirinya dengan surga tinggal satu zira, tinggal gini lagi. Tinggal masuk doang nyemplung masuk surga. Dibalik sama Allah. Ya, guru kita itu kalau udah dengerin hadis seperti ini, nangis. Ya, nundukin kepala. Maksudnya para aulia ushalihin bayangan. Dan dia mengisahkan dari guru-guru mereka pun seperti itu. Itu masih dengar. Kalau udah bahas itu kan hadis ada di Arba'in, ada di kitab Sahihul Muslim, ada di Sahih Bukhari. Ya. Jadi itu thariqah Sazaliyah. Kalau memang mereka enggak, kadangkala kita bersyukur atas apa yang kita miliki, merasakan bahwa nikmat darimu ya Rabb, kami mampu, kami dapat melaksanakan kewajiban kami sebagai hamba, itu jauh lebih besar. Maka katanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, guru daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas, guru daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Asyadri, guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hafiz Sahibul Maulud, Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, di dalam kitabnya Taghribul Usul li Tashilil Usul. Dia bilang, di malam hari kalian tertidur, dalam keadaan tertidur itu kalian merasakan nikmat yang Allah berikan. Oh, dapat kasur yang empuk, dapat AC yang dingin, dapat anak istri yang soleh yang ada di depan mata kita sebelum tidur, kita lihat, kita doain, dan kita sempat berdoa. Baca surat, baca, jangan kita nggak baca.
Ya, baca surat As-Sajdah, baca Tabarak sebelum tidur. Baca, jangan main tidur aja. Karena takutnya habis gitu kita nggak bangun lagi. Karena tidur adalah kematian kecil. Makanya sunnahnya setelah bangun baca alhamdulillah. Wah, ini baca alhamdulillah dengan rasa bersyukur, ya Rabb, kau berikan kami lagi nyawa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya kan? Kalau kita tanya nih doa kita diajarin dari kecil, siapa yang baca? Ayo, padahal itu inti antara hidup mati bisa. Allah nggak kasih lagi umur berapa banyak tiap malam Allah angkat melalui malaikat penyabut nyawa. Eh? Nggak kembali lagi nyawa. Emang kita yakin yang muda emang bisa hidup lama? Al-maut ghaibna aqrabun yuntazar. Ghaib, aqrab tapi dekat, yuntazar, menanti-nanti. Hati-hati, bukan perihal yang gampang maut. Ya. Jadi kalau kita mati dikasih kesempatan, syukuri. Dan rasa syukur itu jauh lebih besar, bahkan kata Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan. Rasa syukur kita ketika kita mendapatkan nikmat tidur jauh lebih besar daripada kita sholat, sujud, ruku dalam keadaan menangis. Bayang. Boro-boro sholat kagak, nangis kagak, nggak mampu bersyukur. Sayang. Jadi sebenarnya pahala gampang. Yang susah apa? Yang susah apa? Pemahaman kita tentang itu hakikat hidup. Yang sulit tuh kalau pemikiran kita salah. Yang sulit kalau cara pandang hidup kita yang salah, itu yang sulit. Kalau kita malas ada rasa bersyukur, kita nggak pernah nikmat atas apa yang Allah berikan sama kita, itu yang salah. Ya karena nikmatnya banyak sama kita, banyak banget nikmatnya. Luar biasa, sampai saat ini nggak terhitung jumlahnya. Sampai nikmat Allah nggak terhitung. Man ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kita coba ngitung-ngitung nikmat Allah berapa banyak. Satu hari ini aja kita dapat nikmat banyak. 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 Banyak banget gitu nikmat, bangun tidur pagi. Ya kan? Sholat subuh. Tenang, sempat baca Quran, alhamdulillah. Ya, kalau nggak sempat berarti ntar malam baca Quran. Ya kan? Menyesali. Ya kan? Coba nih hitung-hitung nikmatnya. Makan pagi sarapan enak. Masih bisa bercanda sama anak istri. Masih bisa sholat, masih bisa ngerjakan kewajiban. Hah? Nikmat itu. Masih bisa bernapas, masih bisa makan. Kalau kalian merasa makan kalian kurang enak, coba pikirin yang di bawah kalian. Siapa mereka yang makan sehari sekali? Ya, makan ala kadarnya, makan seadanya. Enggak pernah mengeluh. Dan jangan pernah mengeluh depan makanan, enggak boleh. Apa yang ditampilkan itu yang disajikan itu yang dimakan, jangan mau yang ini mau ini. Jangan. Dengan begitu berarti kita nggak bersyukur. Kita nggak bersyukur, bayangkan cuman kita pengen yang itu doang, nggak ada rasa. Kau udah disajikan, kau belum, kecuali belum disajikan. Kau udah disajikan di depan kita terus kita protes, berarti kita nggak bersyukur. Nggak boleh protes sama makanan. Dan ngurangin kita punya jatah, kita keberkahan, kita punya rezeki. Ya, kurang berkah. Kenapa? Kita makan sambil mengeluh. Sama tuh tadi orang yang pakai baju sufi ngeluh, kata Imam Abi Hasan Sadzali. Ya kan sama seperti orang yang ketika anak kecil yang dikasih makanan yang gak enak dia makannya kepaksa. Sama tuh orang sufi yang pakai baju keras, pakai baju kasar biar dianggap zuhud. Hatinya muak tapi percuma, mendingan apa adanya kalian, tapi dengan itu kita apa? Dengan itu kita merasakan syukur kepada Allah. Kita merasakan nikmat di jalan Allah. Kita merasakan ibadah kita nggak ada apa kaitannya sama manusia. Jadi nggak ada kaitannya manusia, nggak ada kaitannya manusia, nggak ada kaitannya manusia. Jangan buat apa? Jangan buat apa kita manusia, hindari sifat ria. Apa itu sifat ria? Hah? Yang mana ya amal bi amali soleh. Lihat amalnya soleh tapi. Ria itu kita beramal amalan soleh, ya kan? Di depan manusia roh kan nas bermaksud yang mendahulu. Dengan tujuan itu orang ketika melihat kita memuji kita bagus banget ya. Nah itu ria udah. Apa itu ria? Itu kita mengerjakan amalan-amalan soleh. Mengerjakan kita amalan soleh. Tapi setelah itu kita harapkan orang muji kita. Jangan. Jangan. Nah kalau sum'ah apa sum'ah? Nah, beda tuh ria sama sum'ah. Tapi beda-beda tipis. Ujub juga beda-beda tipis. Kalau sum'ah man ya'mal bi amalan salih yukhbirukan nas bi amalika salih. Gitu kok, Pak. Yukhbirukan nas bi amalika salih. Kalian memberitahu kepada manusia lain tentang perbuatan baik kalian. Itu berarti sum'ah hati-hati. Sama saudaranya Ria, adiknya tapi. Adiknya dia lebih di bawah dikit. Atau ujub. Apa itu ujub?
Hah? Merasa kita punya perbuatan baik, lagi-lagi amal soleh. Kita punya perbuatan baik, hah? Kita punya perbuatan baik, apa? Lebih bagus daripada makhluk yang lain. Itu ujub berarti. Kita bandingkan dengan orang lain. Beda-beda tipis, sama itu adiknya ria. Ya, jadi al-afiyah, orang yang dapat kebaikan dari Allah, yang di hatinya kosong dari itu semua. Kalau hati kita kosong, lah berarti kita betul dapat nikmatul afiyah dari Allah, sehat hati kita. Hati kita sehat, kita nggak ada pengen dipuji orang, nggak ada pengen diomongin orang baik, nggak. Jadi pakai baju apapun, makan sedikit atau banyak apapun, lihat tergantung kita. Kadang-kadang jadi baik bisa jadi dosa. Ya, kita tidur, kita tidur pakai karpet, apa kita tidur pakai kasur, tergantung kita. Bisa jadi kalau kita nggak riba, apa depan orang kita pengen tidur di karpet supaya orang muji kita, jadi riak nih tidur di kasur. Tapi kita bersyukur jauh lebih manfaat. Kita nggak pikirin orang tuh. Karena hubungan sama manusia, ketika berhubungan sama Allah jangan libatkan manusia. Ya, apalagi tentang amal soleh. Semuanya tentang amal soleh. Bayangkan, amal solehnya batal. Kenapa batal? Karena kita masih melihat manusia ketika beramal amalan soleh, masih mengharapkan nazaratin nas. Ya, kita masih mengharapkan nazarahnya manusia. Kita masih mikirin manusia nanti persepsinya gimana. Padahal nggak ngefek buat kita. Ada efeknya. Ada maksudnya apa? Impact akibatnya buat diri kita. Ini manusia memuji apa enggak? Enggak ada akibat deh. Ada. Emang kalau dipuji manusia kenyang gitu. Kagak apa masuk surga, kagak. Masalah masuk neraka. Dan madah wasamul qatil. Syekh guru kita, gurunya Habib Taufik, gurunya anak-anak rumah, gurunya orang cari di zaman dulu. Habib bin Hasan itu paling mewanti-wanti, maksudnya paling wanti-wanti itu apa ya? Paling ngasih sering nasihatkan kita tentang masalah riya. Paling banget, paling sering. Sering banget, sering banget. Wah, kalau kita udah merasa bangga diri, dihancurin kita punya hati. Dihancurkan, jangan ada rasa bangga. Ya. Sering banget tuh, sering banget kata-kata. Ihdar antakuna antakuna amalu ihdar antakuna wa bukan masturan dan amalu kamansuran wa bukan mastura. Ihdar antakuna amalu kamansuran wa bukan mastura. Hati-hati jangan sampai perbuatan baikmu kau sebarkan sama orang, tapi kejelekanmu hanya kau dan Tuhan yang tahu. Ya, hati-hati. Kita kadang-kadang gitu nampilin yang baik-baiknya aja. Udah apa adanya hidup. Ya, apa adanya. Apalagi yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Allah. Jangan. Dan dia sering berkata, ya, jangan sampai pujian itu racun yang membunuh. Kalau itu dipuji orang sambit. Imam Sibli itu dipuji, oh aku cinta kepadamu Imam Sibli. Diambil kerikil, dilemparin ke orang. Hah? Ya ngaku cinta atas baru alal balai, kata Imam Sibli. Ya minta orang aku cinta sama aku, tapi nggak sabar tentang ujian yang aku berikan sama kalian. Baru sambil pakai kerikil nggak sabar, ngomong cinta baru, cinta bohong. Bohong, kalau dia cinta dia duduk diam. Yang kekasihnya lagi nguji, kita nggak mau sabar. Yang masih zaman bujangan dulu, berkorban jalan jauh-jauh melamar bininya masih suruh nunggu, sabar. Ya, yang masih datengin pacarnya sampai itu nggak dibukain pintu karena lagi ngambek pacarnya, sabar. Ya kan? Ini baru cinta sama dunia, gimana cinta sama Allah? Ya, kalau gimana kita cinta sama Nabi Muhammad kita nggak mau sabar. Makanya mengherankan Rul, tampilkan Rul. Tarikul dzunubi wajib walakin. Benar. Habis putusin dulu ya. Putusin pakai Bluetooth. Putusinnya putus cinta. Itu Oma. Oma. Biahlul. Maaf ya. Astagfirullah. Udah. Enggak ada. Ya? Astagfirullah. Sampai tadi kasihan deh. Diputusin Bahlul. Orang gangguin orang mulu kalau gitu. Orang kok gak ada kerjaan iseng. Iya, jangan kita ngisengin, kasih kita, mesti kita bikin seneng. Kok kasih kita bikin kesel mulu. Oh, marah dia akhirnya, putusin Nabi. Sama Allah juga gitu.
Sama Allah juga gitu. Kalau kita bikin kesel Allah terus, udah Allah malas nengok. Sawaan, harap tukang bohong nih nggak ada kerjaan, iseng aja jahil mulu. Jangan. Ya, puji sama Allah, muji baik, kata-kata yang lembut. Ya, puji Allah senang. Bahkan ada Imam Jalaluddin Ar-Rumi, ya kan? Tangisan kita yang munafik, ya. Ucapan kita yang kosong dari makna aja, ya tetap diterima sama Allah, bayangkan. Cuman kadang-kadang hadirkan hati kita doa, pasti kita diterima. Kenapa doa kita nggak diterima? Kita nggak ada hadir hatinya. Sholat kita nggak diterima, nggak ada khusyuk. Tapi paling nggak udah bersyukur kita misalnya yang sholat, nggak ninggalin sholat, kita lirik sholat. Cuman ketika sholat itu ngefek, akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan kita. Ketika sholat yang kita kerjakan penuh dengan kehusuan, penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan tadabbur fil qiraat, memahami dengan baik. Bukan bagus bacanya, memahami dengan baik apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Betul enggak mengucapkan? Hadirkan itu. Allah Maha Besar, kami Maha Kecil. Kami zatmu ya Rabb. Ini bisa ngomong begini ya Rabb. Kau Maha Besar karena kau izin. Kau enggak mampu lisan ini mengucap. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Karena tidak yang pantas kami puji selain Zatmu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Sebutin itu nama Allah. Alhamdulillah, sudah sebutin. Subhana rabbil a'la, maha suci kau lagi maha tinggi, dan segala puji bagimu. Betul kau maha tinggi, kami rendah ya Rabb. Kami cuma terbuat dari tanah. Ya. Bahkan semua yang ada dalam diri kami kotoran, dalamnya najis. Yang dalam diri kita dalamnya najis semua, kotoran. Ya darah, kotoran perut ya. Najis, coba dipotong kalangan kalian, kotor keluar darah, bukan keluar emas. Ya kan? Terus masih apa yang mau kita banggain? Apa yang mau dibanggain? Apa yang mau dibanggain? Apa yang mau dibanggain coba? Pada akhirnya ada yang keluar emas nggak tangannya? Kau dipotong? Ada yang keluar emas? Apa keluar berlian gitu satu-satu? Kalau nggak keluar air putih, dia manfaat, darah nggak bisa diminum. Ada di tubuh kita yang manfaat? Kagak ada. Kalau darahnya Rasul, iya manfaat, udah dijamin. Bayangkan, bahkan yang minum aja nggak bakal masuk neraka. Keringetnya bau misik. Keringet kita bau apa? Bau ketek. Kalau kita nggak mandi, bau. Nggak ada manfaat. Jadi apa kotoran dari dalam semua kan tuh? Apa yang kita mau banggain coba manusia? Jadi nggak usah deh. Kan? Apa kita mau banggain? Kalau ada nikmat, disyukuri nikmat yang kita ada. Dan ingat, itu nikmat titipan. Apapun yang ada mak kita ini sementara sifatnya selagi di dunia. Allah cuma mau lihat nikmat yang Allah kasih buat kita manfaatkan untuk kebaikan di jalan Allah atau enggak, itu aja. Ya kan? Nikmat yang Allah kasih sama kita, la tansa nasibaka minad dunya fa ahsinu kama ahsanallahu ilaika. Wala tabghi fasadal fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Kita nggak boleh lupa tentang kehidupan di dunia. Tapi ingat, Allah buatlah baik seperti Allah telah berbuat baik kepada kalian. Buatlah ihsan. Wa ahsinu. Perintahnya kalimat ihsan. Ihsan tahu ya? Anta budaka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Makna muraqabah. Selalu bersama Allah. Ya, makna ihsan. Jadi kita diperintahkan sama Allah ketika jangan lupa nasib kita sama dunia, tapi ingat, berbuatlah baik. Berbuat baik di situ makna kita selalu dalam keseharian kita, kehidupan kita di dunia, bahwa kita selalu dilihat Allah, bahwa kita selalu diawasi Allah, bahwa kita ada yang nyadap perkataan kita, ada yang nyadap perilaku kita, ada yang ngawasin perbuatan kita oleh malaikat raqib dan atid. Jadi kita nggak perlu takut penyadapan yang lain, karena dari mulai lahir kita udah disadap. Kita nggak perlu takut penyadapan yang lain. Kalau kita benar nggak perlu takut, ya, karena kita takutnya hanya Allah. Jadi pun ketika melakukan kesalahan, kalau kita malu di depan manusia lain, ya kan, mestinya kita lebih malu di hadapan Allah. Kalau merasa ngeliat tuh, kalau orang ihsan, ketika ngelakuin kesalahan, kita malu di depan Allah. Oh, Allah lagi ngelihat, Allah lagi menyaksikan. Kita depan kakak kita nggak berani, depan saudara kita nggak berani, depan orang tua kita nggak berani. Oh, ini di hadapan Allah, zat yang menciptakanku, zat yang membuatku, zat yang mengadakanku, zat yang memberikan aku dengan segala macam fasilitas yang aku dapatkan saat ini. Masa aku mau
Kalau kita udah merasa begitu masih kita, berarti kita merendahkan pandangan Allah di tempat yang paling rendah. Bahkan dari manusia kita merendahkan pandangan Allah. Ya kan kita nggak malu depan manusia tapi malu di hadapan Allah. Nah, min wajibil linnasi an yatubu lakin tarku dzunubi aujabu. Min wajibi 'alan nasi an yatubu. Ini karena jalannya digambarkan para aslaf, orang-orang soleh terdahulu, jalan awal suluk itu adalah bertobat. Bayangkan Nabiul Ma'sum, astaghfar billahi bi kulli yaum sab'ina marrah. Nabi yang udah disucikan sama Allah, beristighfar sama Allah 70 kali ketika ditanya, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Bayangkan. Wa dahru fi sarfihi ajibu wa ghaflatun nas minhu ajabu wa dahru fi sarfihi. Dan mereka yang menghabiskan waktu dengan terbuang sia-sia sungguh sangat mengherankan. Ya, waktu yang berjalan dengan sia-sia ini terbuang sia-sia. Waktu kita kemarin umur 20, sekarang 30, sekarang 40, bentar lagi 50 kalau kayak. Terus apa kubur, apa yang lebih lakuin? Wa ghaflatun nas minhu ajab. Tapi yang lebih mengherankan kalau manusia udah tahu waktu terbuang sia-sia dan dia lengah. Maksudnya lengah tuh nggak ingat, nggak sadar waktunya terbuang habis begitu aja. Berapa tahun lalu kalian masih umur 10 tahun, sekarang 15, habis gini deket 20. Terus apa yang kita dapat? Belajar udah 5 bulan, 6 bulan, sekarang setahun. Terus apa yang kita dapat? 2 tahun, 3 tahun. Apa tambah dekat diri kita sama Allah? Atau semakin jauh kita yang tahu. Ya. Jangan habiskan masa muda, jangan habiskan masa muda, jangan habiskan kita punya masa muda. Kalau kita habiskan masa muda dengan tentang sesuatu yang percuma, nggak dapat ilmu Allah, nanti tua kita mau istirahatnya pakai apa? Istirahatnya pakai apa? Kesenangan dunia udah nggak ada manfaat lagi, udah umur 50, 60 tahun, nggak ada. Tanya yang udah umur 60 tahun udah nggak ada. Kita aja udah merasa kagak ada lagi di dunia. Maksudnya apa sih yang gitu-gitu dong deh? Apa coba? Makan yang paling enak udah apa sih? Apa coba? Apa gitu? Yang coba yang 50 60. Apa kita ngerasa udah kagak. Jadi jangan kalau kita nggak punya kesenangan selain dengan yang hakiki yaitu berzikir kepada Allah, habis hidup kita dalam kegelisahan. Paham maksudnya? Kalau kalian dari muda nggak dapatkan apa yang menjadikan kenikmatan, apa yang menjadi tujuan hidup kita, nanti di masa tua bingung jadi, linglung. Akhirnya udah nggak produktif lagi kan istilahnya dengan bertambahnya usia badan juga semakin berat, ya kan? Apa yang mau kita lakukan? Tahu dong. Terus kita nggak bisa ngisi kekosongan. Udah nggak sibuk semasa sepertimu muda. Terus apa yang mau diisi? Bengong-bengong aja. Apa nongkrong sana nongkrong sini nggak ada manfaatnya. Nggak pantas juga udah. Iya kan? Malu. Tapi kalau kita senang baca Quran juga alhamdulillah. Oh senengannya dikir alhamdulillah. Tapi banyak nggak kita lihat? Banyak. Kita doain semoga selamat. Dan kita juga selamat semua. Tapi kalau orang yang gila ilmu nggak ada habisnya ilmu. Sampai kapan? Sampai tua juga dia nikmat aja ada ilmu, ada buku, ada tambahan pengetahuan yang dia dapat. Jadi jangan kita, ya, jangan sampai kita menghabiskan waktu terbuang sia-sia begitu aja tanpa kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan kita harus tahu apa yang menjadi kegemaran bagi hati dan ketenangan pada hakikatnya hanyalah mereka-mereka yang mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, bukan mereka yang lupa sama Allah. Kalau mereka selalu lupa sama Allah, nggak akan dapat kesenangan. Nggak dapat kesenangan, akhirnya hidupnya selalu dalam keadaan apa? Hidupnya selalu dalam keadaan kegelisahan. Dari satu kesenangan, coba nyari kesenangan yang lain. Ya gelisah terus hidupnya, cemas terus. Kenapa? Karena tidak mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada tadi berbuat ihsan. Inilah para perusak di muka bumi. Wala tabtagi fasadal fil ard. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Karena sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat. Siapa itu? Kekacauan yang ada saat ini, ya kan? Bencana yang ada, penyakit yang ada, virus yang ada, karena ulah manusia, bukan ulah Allahnya. Semua asalnya dari Allah, tapi ulah manusia, semua ulah manusia.
Dia fitnah sana, fitnah sini yang ada. Kenapa? Karena ulah manusia. Coba seandainya nggak ngerti, bukan bidangnya, diem semua. Hilang udah setengah daripada fitnah yang ada di dunia. Hilang. Suruh diem semua. Yang bukan ahlinya diem. Paling nggak hilang tuh. Permasalahan yang ada ini hilang setengahnya. Kata hukam. Bayang, suruh diem aja udah aman tuh. Yang bukan bidangnya jangan ngomong. Aman nggak? Aman. Setengah. Udah beres. Belum yang berbicara yang alim, beres. Semua udah baru. Kalau yang memiliki ilmu berkata sesuai kapasitasnya, dan orang yang bodoh diem atau kata sesuatu yang dia tidak tahu, beres. Yang bikin kacau ini kalian tanya sama orang yang nggak ngerti terus semakin menyelewengkan, habis deh. Ini yang bikin kacau ini negeri dan kacau ini dunia. Bikin kacau ini dunia, ya. Fitnah di sana, fitnah di sini. Kenapa? Karena bukan bidangnya berbicara atas nama bidangnya. Ya kan kacau lah. Ya kan orang tukang semen, orang tukang bikin bangunan dimintain obat panas, dia mana salah-salah naik obat panas masih gampang deh, paracetamol. Tapi kalau yang sakit ini sakit panas, dia ini demam, dimaluin. Tapi di sini nih, saudara sini saudara, ini ya kalau, jadi gitu, jaga diri kita waktu kita. Lanjutin. Wasbir fi naibati su'bun lakin fawatu sawabi. Udah yang atas dulu. Wa kullu ma yartaji gharibun lakinal maut min dzaka aghrab. Allah, makin ganteng itu, makin ribet. Ya. Jadi apa yang kita inginkan udah dekat. Apa yang kita mau, apa yang kita harapkan ada. Udah ada. Maksudnya udah dekat, udah ada semua. Gharibun udah dekat. Ya kita dulu pengen dari masih kecil pengen gede, pengen remaja, dari remaja pengen dewasa, udah dapat semua, udah deket. Pengen kawin, Lim pengen kawin, bentar lagi insya Allah. Aku deket, yang mau lulus kuliah bentar lagi lulus, deket semuanya deket, apa yang kita pengenin, udah deket. Tapi ingat, walakin maut min dzaka aqrab min dzalik. Akan tapi kematian lebih dekat dari itu semua. Itu yang kita perlu ingat. Itu perlu kita ingat. Agar kita sadar. La dimi hadzamin nikmah. Mengingat selalu yang menghabiskan kenikmatan atau kematian. Ya. Tapi kalau kita siap kapanpun. Ya, Habib kemarin di mana ya? Imam Hasan Basri itu nanya, lagi nguburin sahabatnya nanya. Imam Hasan Basri ini kisah menarik. Sebenarnya kematian tuh lain kali nggak perlu lagi tuh. Kalau ada kematian ada orang ngundang penceramah nggak perlu mestinya. Cukup orang yang mati itu sebagai penasihat buat diri kita. Kalau kita mau ngambil ibro yang berkata siapa? Sayyidul Wujud Muhammad bin Abdullah. Taraktu fikum wa'izain. Wa'izain berarti penceramah, pemberi nasihat. Wa itu. Aku tinggalkan kepada kalian dua penasehat, pemberi mau'izah, mau'izah, wa'izain, dua pemberi mau'izah. Yang satu mau'izahnya diam, yaitu Al-Quran. Berbicara, yaitu Al-Quran. Al-Quran yang dibaca, kedengeran, ya kan ada suaranya. Yang satu diamnya menjadi penasihat, memberikan mau'izah. Apa? Kematian penasihat. Jadi kalau udah ada kematian nggak perlu lagi tuh. Kita cukup belajar dari itu kematian. Kita kapan nih? Ini orang masih baik ngumpulin kita. Nah kita ntar dibacain nggak ya? Ditahlilin nggak ya? Kita apa bekalannya dalam kubur? Sama siapa yang di dalam kubur? Apa yang anak lakukan di dalam kubur? Kita tanya sama diri kita. Itu udah siap belum kalau dilimpunin masuk ke dalam yang sempit? Udah siap belum ya? Nah kita tanya sama diri kita. Udah siap belum? Harus ingat kematian, karena dengan itu kita akan sadar bahwa rumah kita bukan di sini. Ini hanyalah rumah persinggahan. Jadi jangan beragak mau netep di sini. Banyak kan manusia lupa dia netep di rumah ini. Dunia tempat persinggahan. Banyak artis-artis lagu nyanyi dunia hanya sekedar saya panggung sandiwara kata Ahmad Albar. Tempat persinggahan, cuman persinggahan, singgah doang. Ntar ada kehidupan lagi. Jangan kita terus merasa netep gitu, bawa semuanya di dunia. Kita mau nyiapin semuanya di dunia sampai lupa apa ninggalin. Kita nikmatin rapiin segalanya yang ada di dunia, kita lupa ngerapiin bahwa dunia tempat kita nyaruh bekal.
Makanya dunia ini tempat naruh bekal. Makanya Nabi Muhammad kalau kita lihat dalam kacamata orang, mungkin Nabi yang paling sulit cobaannya. Ya kan dilempari kotoran, diusir dari kota tercintanya. Belum lagi lahir, abahnya udah meninggal. Baru 2 tahun, ibundanya meninggal. Bayangkan. Kayak kalau kita ngeliat, susah bener. Katanya kekasih Allah. Justru kekasih Allah ketika di dunia didapatkan itu semua, jadi dapatkan pahalanya, balasannya di akhirat, kedudukan yang paling tinggi. Kenapa? Karena mereka-mereka yang mendapatkan beban paling banyak di dunia, mereka-mereka yang mendapatkan segala macam kesulitan-kesulitan dan cobaan yang ada di dunia, nanti di akhiratnya akhirnya mereka dapat. Kalau sabar tapi, makanya di akhir bait wasabru fi naibati sabun, ya kan? Lakin fawati sawabi asabu. Ya, sabru, sabar ketika kesulitan menimpa kita, itu sulit pasti, sulit. Makanya kesulitan perlu sabarnya itu indah hadzal awwal. Indah hadzal. Ketika terjadi pertama kali itu sabar enggak? Nah itu. Kalau udah sebulan mah bukan sabar lagi namanya. Kesulitannya datangnya tanggal 1, tanggal 30 baru sabar. Bohong. Itu ketika menimpa pertama kali, kalau udah 30 hari namanya udah adaptasi, udah sifat lutfinya Allah udah turun, latif kan udah turun. Lama-lama beradaptasi diri ini karena ada sifat latif dari Allah, udah bisa beradaptasi. Tapi ingat, kita kehilangan kebaikan dari ganjaran yang Allah berikan terhadap apa-apa yang itu lebih sulit. Apa contohnya? Kita nggak terima dengan godoknya Allah, ya kan? Kita nggak terima, itu lebih sulit deh. Akhirnya protes mulu, hidup hanya keluhan dari satu keluhan ke keluhan yang lain, nggak pernah nikmatin hidupnya. Ya, kalau hidup ngeluh bisa dinikmatin, kif mau nikmatin hidup kalau kita cuma ngeluh, hati kita aja berontak, gimana kita mau nerima ketentuan Allah yang kita berontak? Itu masalahnya. Ketetapannya dari zat yang maha mulia, zat yang maha menetapkan, kif kita mau protes? Bagaimana kita mau protes? Kita menganggap ini jelek buat kita, kagak baik pasti. Apa yang terjadi sama diri kita saat ini, apa yang terjadi sama keadaan kita saat ini, semuanya dari Allah. Selagi kita mampu mengambil hikmah yang Allah berikan kepada kita, adalah kebaikan. Pasti kebaikan. Cuman kita nggak ngambil hikmah, jadi kita nganggapnya buruk. Kita lihat Nabi Muhammad sial banget kayaknya. Padahal baik semua buat Nabi Muhammad. Jadi orang yang sabar, yang tertimpa musibah, lihat Nabi Muhammad ditinggalin yatim piatu dari umur 2 tahun. Bayangkan. Kalau kita nggak punya orang tua satu, tapi masih ada ibu, bersyukur. Nabi Muhammad nggak punya. Saat dia masih umur 2 tahun, bayangkan. Baru dibalikin sama ibu Halimah Sa'diyah, baru sempat ketemu sama ibu, bayangkan. Kan sebetulnya Halimah Sa'diyah paling lama. Ya, jadi harus bersyukur. Jadi contoh kita, makanya kenapa Nabi Muhammad dijadikan contoh, karena semuanya ada dalam diri Nabi. Keberanian ada, kedermawanan ada, kesabaran ada, kezuhudan terhadap dunia ada, akhlak budi pekerti mulia, semuanya terhimpun dalam diri Nabi Muhammad. Apa yang nggak ada? Nabi Muhammad tuh nggak pernah ngeluh. Tadi kita bahas makanan. Nabi Muhammad kalau dikasih makanan masam senyum, dan nggak dikasih sahabatnya yang lain makanan itu. Kalau makanannya nggak enak, nggak dikasih sahabat, dihabisin, karena dia nggak mau ngecewain orang yang ngasih. Takut kalau sahabat makan yang masam, ntar mukanya berubah karena tuh buah asem misalnya. Makanya kalau dapat buah yang kurang enak, asem, sama Nabi Muhammad dihabisin sambil tersenyum mukanya. Ajib gak? Paham maksudnya? Paham gak? Kalau dikasih sahabatnya nggak kuat sahabatnya. Buah nggak enak banget, mukanya buah. Ya ngasih tahu dong berasa. Buahnya nggak enak, jangan-jangan. Buahnya asem, jangan-jangan. Yang ngasih berasa. Itu Nabi Muhammad jaga itu. Nabi Muhammad sampai menjaganya sedemikian rupa. Dikasih buah yang masam dihabisin, gak dikasih sahabat. Tapi kalau buah yang enak dikasih sahabatnya semua. Nabi Muhammad cobain dulu makanya Nabi Muhammad kalau dikasih hadiah, dia yang pertama makan, begitu dikasih sahabat. Ya, dikasih sahabatnya. Memuliakan pasangannya, nggak ada yang kayak muliain Nabi Muhammad. Nggak ada yang lebih memuliakan seperti Nabi Muhammad sama pasangan gitu. Masa nggak mau ngargain istri kita, dicapek ngurusin kita nggak mau. Wah, belajar sama Nabi Muhammad. Bayangkan kalau setiap tahun tuh datang tuh sahabat-sahabat Yahudiyah sampai Nabi Muhammad menghamparkan talnya, suruh duduk. Sampai sahabat bingung, ini siapa orang tua? Inti hormati demikian rupa. Ini sahabat Yahudi. Bayang, sahabat Yahudiyah digituin apalagi istrinya. Kasih pahanya suruh naik Hafsah. Ketika ingin menunggang kuda, dikasih ini paha saya naik Hafsah. Ya, manggil Siti Aisyah.
Apa? Yang merah-merahan wajah. Merah. Mana kita? Nggak ada kita hormatin. Kita nggak ada kita lakuin. Kalau kita mau jadikan Nabi Muhammad sosok suri tauladan yang baik dalam segala hal ada terdapat pada diri Nabi Muhammad. Ya, wa asbir fi naibati sabun, lakin fawatu sawabi asab. Jadi kita nggak nerima kata itu lebih sulit kita. Akhirnya hidup kita nggak ada nikmatnya. Di dunia nggak nikmat, di akhirat lebih-lebih. Kif kita kehilangan kesempatan. Kita kehilangan untuk menerima ketentuan Allah. Kita nggak pernah menerima keputusan Allah seakan-akan. Keputusan kita nggak diterima sama santri aja kita kecewa. Apa yang kita perintahkan nggak diturutin, kita kecewa pasti. Apalagi Allah. Padahal kebaikannya buat siapa? Kalau peraturan santri buat santri, buat suruh belajar emang manfaatnya buat kita. Jadi kalau masih ada manfaat kalau kita meninggal mudah-mudahan didoain. Emang itu dong. Ya. Tapi kalau Allah ada manfaat buat kita. Kebaikan hal-hal halal, kewajiban yang kita lakukan semua kebaikannya kembalinya buat diri kita. Kalau kita mau menggali, mau mengkaji, mau menganalisa, semua perintah Allah pasti kembalinya kebaikannya buat diri kita. Bangun untuk amal baik buat kesehatan badan. Siapa bilang nggak baik? Semuanya baik. Tidur nggak banyak sedikit baik. Makan jangan terlalu banyak baik buat badan, bukan bikin pintar deh. Penelitian ternyata kita dibohongin. Tidur 8 jam mana ada, coba tunjukin orang yang sukses tidur 8 jam sehari. Mau sukses dunianya atau akhiratnya? Dibohongin gitu, dibohongin, jangan mau diikutin. Dihabisin waktu. Umur 60 tahun berarti 20 tahun waktu kita habis buat tidur. Umur 30 tahun habis 10 tahun buat tidur. Mendingan buat main game. Sekalian ya buat tidur ya. Pada gila. Ya, habisnya nggak berasa, banyak yang kita habis. Tapi kalau buat manfaat 10 tahun, Allah. 30 tahun, 60 tahun, 20 tahun habis. Loh, sekarang orang kalau dikasih mau dijual umur sebulan dia bisa balik lagi 100 tahun. Oh dibeli mau berapa triliun dibeli sama yang punya duit. Ternyata waktu yang paling mahal, waktu paling mahal ya, waktu paling mahal. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada pada diri kita. Ya, mudah-mudahan kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan waktu-waktu kita bernilai ibadah di hadapan Allah. Karena kita menjalankan fungsi kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti arahan dan petunjuk dari Allah. Kita dengarkan Al-Quran, kemudian kita mengamalkannya, bukan hanya sekedar mendengarkannya, membaca Al-Quran dengan takbir, dengan tasbih. Kemudian Allah anugerahkan cahaya Al-Quran ke dalam jiwa sehingga dapat menetapkan langkah kami ya Allah ya Rabbana ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kali ini. Dan Al-Fakir minta maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.